Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada video kali ini kita akan meneruskan materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang PGMFI sepeda motor, mulai dari apa yang dimaksud PGMFI, terus komponen, dan kelebihan dan kekurangannya. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang perawatan dan diagnostik trouble kode PGMFI sepeda motor, yaitu jadwal perawatan berkala. Yang pertama, saluran selang atau bahan bakar. Periksa saluran bahan bakar setelah menempuh jarak 4.000 km, 8.000 km, dan 12.000 km. Dan seterusnya setiap 4.000 km. Nah, periksa selang dari mungkin selangnya bocor atau menekuk. Yang kedua, sistem penyaluran udara sekunder. Periksa dan bersihkan saluran udara sekunder setelah menempuh jarak 12.000 km. Ganti setiap 3 tahun atau setelah menempuh jarak 24.000 km. Kemudian yang ketiga, putaran stasioner mesin. Periksa, bersihkan, setel putaran stasioner atau langsam setelah menempuh jarak 500 km, 2000 km, 4000 km, dan seterusnya setiap 2000 km. Selalu periksa ya putaran stasioner atau langsamnya dengan memutar skru pada throttle body. Yang keempat, cara kerja gas tangan. Periksa dan setel bila perlu gas tangan setelah menempuh jarak 4.000 km, 8.000 km, 12.000 km, dan seterusnya setiap 4.000 km. Yang kelima, saringan udara. Periksa dan bersihkan saringan udara setelah menempuh jarak 2.000 km, 4.000 km, dan seterusnya. Bersihkan setiap 2.000 km dan ganti setiap 12.000 km. Ini saringan udara ini sangat penting ya, karena sebelum udara dan bahan bakar dicampur, maka udara dari luar akan tersaring oleh filter udara, kemudian masuk ke ruang bakar. Selanjutnya yaitu prosedur diagnosa PGMFI. Bisa kalian lihat, ini ada petunjuk arah merah ini ya. Di sini ada gambar engine dan lampu indikator berwarna kuning keorenan. Indikator sistem PGMFI dalam keadaan normal. Ketika kunci kontak on, lanjut, mil menyala selama 2 detik. Kemudian mil akan mati. Berarti itu PGMFI berarti dalam kondisi normal. Kemudian indikator sistem PGMFI dalam keadaan tidak normal. Ketika kunci kontak on, lanjut mil menyala selama 2 detik. Kemudian mil berkedip-kedip. Nah, berarti itu sistem PGMFI dalam sepeda motor tidak dalam keadaan normal. Lanjut yaitu cara membaca kedipan mil. Bila lampu mil berkedip-kedip, berarti ada gangguan di sistem PGMFI-nya. Ada 2 jenis kode kedipan. Yang pertama, berkedip pendek 0,3 detik. Artinya itu 1. Yang kedua, berkedip panjang, yaitu 1,3 detik. Artinya itu 10. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di sini, 0,3 detik ditunjukkan pada gambar ini. Kedipannya pendek 1 digit dan kedipan panjang 10 digit. Contoh membaca kode mil. Nah, ini ada gambar contoh. Yang pertama, terdapat satu gangguan yaitu kode 7 pendek 7 kali berulang-ulang. Nah, ini
kodenya ini. Nah, setelah kunci kontak on, maka akan berkedip 7 kali. Yang kedua, terdapat satu gangguan, yaitu kode 21. Nah, berarti 21 itu 2 berkedip panjang dan 1 berkedip pendek. Yang ketiga, terdapat 2 gangguan, yaitu kode 7 dan 21. Nah, berarti berkedip pendek 7 kali, kemudian panjang 2 kali, pendek 1 kali, secara berulang-ulang. Nah, ini ada tabel kode kedipan mil pada sepeda motor Honda ya. Ini ada satu kedipan, yaitu MAP, gangguan pada map sensor. 7 kedipan untuk EOT dan ECT. 8 kedipan untuk sensor TP. 9 kedipan sensor IAT. 12 kedipan injektor. 21 kedipan O2 sensor. 29 kedipan berarti IACV. 33 kedipan yaitu ECM, 52 kedipan CKP, 54 kedipan Bank Angel sensor. Nah, ini ada daftar kode kedipan pada Supra PGM FI. Untuk mil, bila menyala terus-menerus, maka bagian yang dideteksi yaitu kegagalan fungsi data link atau rangkaian mil. Penyebabnya bisa konslet pada DLC, konslet pada mil, ECM rusak. Untuk gejala, mesin bekerja normal. Untuk mil 1, 8, 9, semuanya berkedip. Berarti bagian yang dideteksi mengalami kegagalan fungsi pada rangkaian daya atau massa sensor unit. Penyebabnya konektor longgar pada sensor unit, putus atau konslet pada kawat daya atau massa sensor unit mengalami kerusakan. Kemudian berkedip 1 kali. Nah, ini bagian yang dideteksi kegagalan fungsi map sensor. Nah, ini penyebabnya bisa konektor longgar, putus atau konslet kawat map sensor unit rusak. Untuk gejala sendiri, mesin tetap bekerja dengan normal. Berkedip 8 kali. Kegagalan fungsi TP sensor. Nah, konektor longgar, bisa putus atau konslet kawat TP sensor unit rusak. Untuk kegagalan fungsi sensor TP atau throttle position, maka akselerasi tidak baik. Berkedip 9 kali. Kegagalan fungsi IAT sensor atau konektor bisa longgar, putus atau konslet kawat IAT sensor unit rusak. Untuk gejala ini tidak ada. Selanjutnya berkedip 7 kali. Nah, ini bisa dideteksi kegagalan fungsi EOT sensor. Konektor longgar, putus atau konslet kawat EOT sensor rusak. Mesin sulit dihidupkan pada suhu rendah. Nah, untuk suhu rendah ya di bawah 50 derajat, suhu dingin, pasti motor itu akan susah dihidupkan. Kemudian berkedip 33 kali. Berarti penyebab dapat dideteksi kegagalan fungsi ECM. ECM tidak bekerja dengan baik. Mesin bekerja normal, tidak dapat memegang data diagnosa sendiri. Berkedip 54 kali, kegagalan fungsi Bank Angel sensor, konektor longgar, putus atau konslet kawat Bank Angel sensor rusak. Berkedip 12 kali. Nah, ini dapat dideteksi bahwa kegagalan fungsi injektor. Konektor bisa longgar, putus atau konslet kawat injektor. Solenoid injektor putus atau rusak. Nah, mesin mati. Nah, ini injektor kan karena menyemprotkan bahan bakar. Apabila bahan bakar tidak bisa disemprotkan, maka tidak terjadi pembakaran pada ruang bakar. Catatan ya, untuk yang pertama, daftar kode mil tiap tipe dan merek motor
Kemungkinan tidak sama, selalu lihat buku panduan manualnya. Yang kedua, semakin banyak sensor, maka sistem bahan bakarnya semakin baik. Selanjutnya yaitu membaca atau data memori personal yang ada di ECM. Nah, jumper DLC atau data link connector dengan kabel. Ya, dapat dilihat prosedurnya. Kunci kontak off, kemudian jumper DLC, kemudian kunci kontak on, mil berkedip berarti ada memori. Bila mil menyala terus berarti tidak ada memori. Jadi maksud memori di sini berarti ECM menampung atau menyimpan data kerusakan pada sistem PGMFI. Untuk warna kabel pada Supra PGMFI biru, strip hijau atau hitam. Untuk Vario Techno coklat, strip hijau atau hitam. Prosedur mereset ECM. Tujuannya untuk menghapus memori gangguan yang tersimpan pada ECM. PGMFI Honda meresetnya bukan dengan melepas negatif baterai ya, tetapi dengan prosedur di bawah ini. Yang pertama, kunci kontak off, kemudian jumper kabel DLC. Nah, untuk letak kabel DLC ini biasanya tidak jauh dari aki. Nah, kemudian kunci kontak on. Lepas kabel jumper, kemudian pasang kembali ke DLC dalam waktu kurang dari 5 detik. Nah, ini melepas dan memasang kembali ini menentukan keberhasilan dan kegagalan meresetnya. Lanjut, nah ini ada pola keberhasilan mereset ESU. Setelah jumper dipasang, mil mati dan mulai berkedip. Nah, itu berarti mereset ESU berhasil. Nah, ini ada gambar. Nah, ini saya terangkan ketika kunci kontak off, pasang kabel DLC. Nah, kunci kontak on, ditunggu berapa 2 detik ya. Kemudian lepas DLC. Nah, kurang dari 5 detik, pasang kembali DLC. Tunggu selang 2-3 detik, nanti akan berkedip pendek. Berarti mereset ESU berhasil. Selanjutnya ini ada pola kegagalan reset ya. Kalau mereset gagal, itu harus diulangi kembali supaya memori dalam ECM bisa terhapus. Setelah jumper dipasang, kemudian mil mati dan menyala terus-menerus. Berarti itu kegagalan mereset ESU. Ini ada gambar, coba kalian simak. Ketika kunci kontak off, maka masukkan atau pasang kabel DLC. Kunci kontak on, selang 2 detik, lepas kabel DLC. Nah, ini lebih dari 5 detik. Nah, maka mil menyala terus. Kode kerusakan gagal terhapus. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk memasang kabel DLC kembali itu kurang dari 5 detik. Fenomena pada motor injeksi. Nah, yang ini ada jenis sepeda motor ya. Yang pertama ada Supra PGMFI, Vario Techno. Tanpa baterai itu masih bisa menyala, jadi bisa berjalan dengan normal. Yang kedua ada All Fiction, tanpa baterai masih bisa menyala karena ada kondensor. Kondensor di sini kan menyimpan arus. Yang ketiga ada New Fiction. Bila tegangan baterai kurang dari 6,5 volt, maka tidak bisa dinyalakan motornya. Nah, untuk Myoji, tegangan baterai kurang dari 10 volt, maka tidak bisa dinyalakan. Mil memberi kedipan pendek 2 kali. Nah, ini saya pernah pengalaman ada motor Myoji mati, tidak tahu kenapa. Sudah dicek businya, pulpamnya, ternyata masih belum berhasil ya. Kemudian coba diganti akinya. Setelah diganti itu langsung bisa menyala.
Nah, berarti selalu jaga kondisi baterai. Ini ada tips untuk mengatasi motor mogok jenis tadi ya. Yang pertama, ketika tegangan baterai turun, jangan gunakan electric starter. Nah, nanti bisa merusak ya, merusak pulpannya. Kondisi kunci kontak off, gunakan kickstarter beberapa kali, kemudian coba hidupkan. Semoga berhasil. Yang kedua, bila belum menyala, gunakan cara lama berikut ini. Pasti berhasil. Perhatikan baik-baik supaya bisa. Nah, ini ada ilustrasi gambar ya antara Sopo dan Jarwo. Nah, solusinya yaitu motornya didorong. Kemudian coba charging aki atau baterai, atau kalian bisa beli baru untuk menjamin baterai dalam keadaan normal. Sekian, terima kasih. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kesalahan atau tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.